Kalau kita lihat kan Seskap Teddy sejauh ini kan di balik layar ya. Balik layar. Di balik layar. Kalau beliau sudah muncul, bisa kita persepsikan bahwa ini ada yang gawat ini. Di serangan di media sosial terkait dengan penanganan bencana itu kan sangat luar biasa. Ya. Nah, terkonfirmasi juga dengan apa yang dikatakan Letkol Teddy pada saat itu. Jadi dunia nyata itu kan ada dua sekarang. Dunia nyata di media sosial, dunia nyata yang memang di lapangan. Gitu. Karena setahu saya sekarang yang memiliki fungsi kejubiran di istana itu Seskap Teddy, kemudian Seskap, Sesnek bang. Mensesnek ya. Ini juga. Kemudian KSP. Gitu. Kalau tadi Bang Iwan nyindir masalah Seskap Teddy nih. Seskap Teddy kan sekarang kan mengambil alih komunikasi terkait penanganan bencana Sumatera. Ini langkah seperti apa sih Bang? Karena kan masih ada nih Bakom, Kepala BNPB. Ya, kenapa Seskap Teddy yang dimajukan nih Bang untuk jadi sebagai komunikasi penanganan bencana Bang ke publik? Iya, kalau kita lihat kan Seskap Teddy sejauh ini kan di balik layar ya. Balik layar. Di balik layar. Kalau beliau sudah muncul, bisa kita persepsikan bahwa ini ada yang gawat ini. Jadi ada kalau dia udah turun berarti ada yang gawat. Ya, indikasinya. Mungkin ya itu. Jadi seperti yang kita ceritakan dari tadi, serangan di media sosial terkait dengan penanganan bencana itu kan sangat luar biasa. Ya. Nah, terkonfirmasi juga dengan apa yang dikatakan Letkol Teddy pada saat itu bahwa yang punya pengaruh atau siapapun yang punya pengaruh ya kan harus menggunakan pengaruh itu dengan bijak. Apakah itu yang dimaksud influencer? Ya, mungkin kita tafsirkan saja yang dimaksud itu oleh Letkol Teddy adalah influencer yang followersnya banyak, ya kan? Yang mungkin dari awal penanganan bencana sampai akhir itu mengkritik pemerintah terus. Tapi kalau kita lihat aksi mereka nyata sih. Iya. Cuma kan gini Mbak. Lebih sampai ke pedalaman gitu kan. Ya ada memang jadi dunia nyata itu kan ada dua sekarang. Dunia nyata di media sosial, dunia nyata yang memang di lapangan. Gitu. Jadi kadang dunia nyata media sosial itu kan kita bisa katakan dunia yang masih parsial lah. Parsial dalam arti misalnya ada satu relawan misalnya lagi ke tempat bencana. Di situ memang kondisinya parah. Dikamerain, divideoin. Jadi di situ memang parah. Tetapi kan desa sebelah itu lagi ditangani misalnya. Pemerintah turun di situ. Yang dia datangi. Tentara turun di situ kan, polisi turun di situ, BNPB dan sebagainya masih turun. Mungkin berikutnya akan ditangani itu. Jadi ada semacam realitas yang masih parsial kalau kita bicara di media sosial. Walaupun memang kalau kita lihat di media sosial itu sangat deras sekali informasi yang mengkritik pemerintah. Nah itulah kemudian menurut saya kenapa Letkol Teddy muncul pada saat itu. Karena setahu saya sekarang yang memiliki fungsi kejubiran di istana itu Seskap Teddy, kemudian Seskap, Sesnek bang. Mensesnek ya. Ini juga. Kemudian KSP. Kalau Badan Komunikasi Pemerintah? Itu PCO sebelumnya digantikan. Kalau PCO itu enggak. Kalau saya lihat waktu PCO muncul. Sekarang enggak ya. Bakom itu pas jadi ganti berubah Bakom belum ada bang ya? Belum ada muncul. Jadi itu mengapa muncul karena memang fungsi kejubirannya ada di situ. Memang sekarang kita lihat pemerintah ini harus berperang melawan influencer yang punya banyak followers dan mereka punya kamera sendiri gitu kan. Jadi masyarakat jadi melihat langsung gitu. Oh ini kayaknya emang lebih real nih. Ya gitu lebih kan. real. Pengikutnya banyak lagi. Jadi Irfan seolah-olah Arwandi Irfan. Tapi aku sih aku melihatnya ada beberapa influencer yang emang tulus sih ya, nggak membawa kepentingan apapun. Harusnya kan antara pemerintah, antara influencer, relawan, siapapun sebenarnya tidak boleh dikotomikan sebenarnya. Kenapa jadi saling? Kalau pada saat urusan bencana harusnya semua bersatu, fokus menangani bencana gitu. Bagaimanapun peran masing-masing. Kita sebagai pemerintah misalnya berperan sebagai pemerintah. Jadi harusnya tidak ada yang merasa tersaingi atau kalah pamor, atau kalah pamor dan sebagainya. Karena gini, karena memang masih ada pejabat-pejabat kita ini yang memang rata-rata politisi ya. Jadi selalu kalau ada yang lebih berpengaruh
Nah, kita merasa kalah pamor. Harusnya tidak seperti Radang itu. gitu. Kalau dalam situasi bencana, gotong royong, kerjasama, fokus bagaimana menyelamatkan nyawa gitu. Bagaimana memulihkan situasi. Betul. Bukan malah perang narasi gitu. Iya betul. Bukan malah perang Hebat-hebatan. hebat-hebatan dan sebagainya. Bukan saatnya. Bukan saat. Nantilah. Betul. Nggak etis Menjelang ya. 2029 saja baru berperang. Itu nanti ya. Betul. Masih lama 2029. Masih lama. Fokus saja menangani bencana. Udah 0% juga ya kan? Ya? 0% kan sekarang presiden threshold. Oh iya. Udah iya. Jadi ya nggak sabar juga gitu. Jadi siapapun nggak didukung partai juga nanti kan bisa aja mencalonkan diri. Kan 0%. Kayak Anies tuh kan. Mas Atau Anies influencer mau mana? nyalon Tapi mungkin. tetap dukungan dari partai bang, 0% itu kan. Iya, tetap aja nanti Ada dukung partai. prakteknya begitu. Gitu. Bang, ini kan Prabowo ini kan udah 3 kali bang ke Aceh. Tapi banyak warga yang bilang ini belum menjawab tuntutan dari warga Aceh bang. Karena kan banyak masyarakat di Aceh itu mengibarkan bendera putih. Bahkan Betul. Bahkan minta bantuan dari luar. Bahkan Mendagri Tito Karnavian sudah meminta maaf terkait bendera putih itu bang yang dikibarkan oleh warga. Jadi seperti apa sih bang nih permasalahannya bang di Aceh ini bang? Karena Kenapa nggak asing seirama? nggak boleh masuk tapi warga masih banyak yang butuh bantuan bang. Butuh bantuan, yaitu sedang dikerjakan oleh pemerintah dan oleh Pak Prabowo. Tadi kan saya sudah menyebut ya, bahwa ya ini kemungkinan besar untuk soal Aceh itu Pak Prabowo ya, atau pemerintah Indonesia lebih mengutamakan bantuan itu dari organisasi internasional daripada negara gitu ya. Karena negara itu dia sebagai entitas politik pasti punya kepentingan juga gitu ya. Mengacak-ngacak, dan kita kan udah punya pengalaman Timur Timur tuh. Jadi untuk masalah di Aceh ini betul-betul gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, memang Pak Prabowo tuh kan waktu pemilu kemarin kalahnya cuma di Aceh tuh sama Ya cuma Sumatera Barat. Ya kan di dua daerah itu gitu. Daerah Berarti ada juga aktor-aktor yang bermain di situ. Ya kita lihat siapa yang memenangkan di wilayah itu gitu ya. Pasti itu ya. Yang kayak begitu. Nah, sebenarnya juga kita harus tahu ya, Pak Prabowo juga mengatakan sudah menyita 4,8 juta hektar yang hutan. Itu juga bukan sekedar angka hukum, itu sebenarnya pengakuan negara bahwa pembiaran masa lalu juga berkontribusi terhadap apa yang terjadi misalnya bencana hari ini. Jadi penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo ya, saya yakini ya, itu bukan untuk mencari kambing hitam, tapi juga untuk menghentikan siklus kerusakan. Nah, siklus kerusakan ini juga, misalnya sekarang ini kan banyak aktivis-aktivis lingkungan di balik itu semua ada kepentingan politik juga gitu sebenarnya ya, kalau misalnya itu didanai oleh negara asing. Makanya menurut saya memang untuk kasus-kasus yang tadi dibilang, organisasi internasional aja yang lebih UNICEF gitu kayak begitu-begitu tuh lebih ya daripada bantuan dari negara tetangga kayak Malaysia dan lain sebagainya gitu ya. Begitu kira-kira. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.